Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amar Zen. Saat ini lagi ada di Kota Medan, Jalan Besar Deli Tua, kilometer 9, akan menuju Pasar 7 Tembung. Nah, dari Deli Tua ini kita lihat suasananya sambil berjalan, sambil melihat perjalanan di sore hari tentang lalu lintas juga, kemudian tentang perkembangan Kota Medan. Ikutin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like and share, subscribe. Nah, ini dari mulai kilometer 9 Jalan Besar Deli Tua. Dan bagi siapa yang pernah tinggal di sini pasti paham. Ini ada Gang Kenanga sebelah kanan. Kemudian di sini ada beberapa masjid besar Deli Tua. Ini DMI masjid. Ini di sekitar Rumah Sakit Umum Hidayah. Rumah Sakit Hidayah. Ini kita memasukin Gang Sukma, Desa Sukma. Ini sekitaran perjalanan ini di pukul 5 sore, habis asar ya, waktu Kota Medan. Ini ada Gang Kamboja, sebelah kiri Gang Johor. Dan ini perkembangannya sudah cukup luar biasa. Di sini juga padat lalu lintas karena beberapa juga sekolah ini ada yang waktu masuk sore, dan ini sudah mulai pulang juga. Dan kendaraan di sini cukup padat merayap kiri maupun kanan yang arah dari Brigjen Katamso menuju Deli Tua. Ini saya menuju ke Tembung ya, menuju Tembung Pasar 7. Anda bisa melihat ini sekolah di sebelah kanan, masuk sekolah Istiqlal ataupun kuburan Cina. Dan di sini banyak yang bersekolah di Istiqlal. Ingat, kalau di Deli Tua dulu stasiun ini dulunya tempat persinggahan terakhir untuk angkot. Dan sudah berkembang, saat ini udah sampai ke ujung biru-biru. Nah, ini juga bisa tembus ini jalan ini ke yang arah kembali ke Deli Tua, bisa tembus ke Talun Kernas, bisa ketembus ke biru-biru, ke Armet. Nah, ini kalau yang saya lalui ini bisa langsung ke pusat kota juga bisa. Bahkan jalan ini juga jalan terpanjang salah satunya di Kota Medan, Jalan Besar Deli Tua ataupun Jalan Sudarso ya, sampai ke Pelabuhan Internasional Belawan. Nah, ini bisa tembus jalan ini ya. Jadi bagi warga-warga yang pernah tinggal di sini sangat sangat tidak lupa untuk daerah ini ya. Jadi banyak pabrik-pabrik di sekitar sini. Ini ada kelenteng sebelah kanan, kelenteng Cina, yang dulunya memang sudah ada dari tahun 90-an juga yang saya ketahui ya. Di sini kita bisa melihat motor baik yang area dari ataupun di sini dibilang kereta. Roda 2 itu dibilang kereta, roda 4 itu dibilang motor. Berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Kalau roda 2 itu motor, roda 4 itu adalah mobil. Di sini Medan punya ciri khas tersendiri, yang dikatakan motor itu adalah mobil, kebalikannya. Ini juga ada Grab. Di sini juga di sebelah kiri banyak orang dengan cara mencari rezekinya dengan berdiri menjadi
robotik sebelah kiri ini, semacam Voltus ya. Dan di sini ada jalan ladang. Siapa tahu jalan ladang sebelah kanan, jalan ladang. Kita nanti kebetulan melalui jalan alternatif dari jalan STM Ujung ya, kanal. Saya tidak mengambil jalan Brigjen Katamso. Saya melewati jalan tol nantinya menuju Pasar 7 Tembung. Di sini Brigjen Hamid, ini masih dikatakan titik kuning juga. Ini juga masjid lama ya, di sini sebelah kiri nih ada masjid lama. Dan ini beberapa tempat yang di sini ada perubahan banyak. Yang dulunya memang belum begitu padat ya, dimulai tahun 95 ke atas ini masih sangat sepi ya jalanan ini. Di sini juga kebetulan di Kota Medan ini lagi musim durian ya. Durian kita tidak tahu dari mana durian ini, sebagian memang dari daerah-daerah, tapi kalau dari Kota Medan ini mungkin hanya dipasarkan saja. Tidak ada lagi, jarang sangat pohon durian di Kota Medan ya. Mungkin dari daerah seperti Brastagi, Talungkenas, Tiga Johar, ataupun dari kabupaten lain seperti Bahorok. Durian sangat enak ya, durian Bahorok. Dan di sebelah kiri ini ingat ya, dulu ada pabrik kertas Kimsari ataupun Kimsari Paper Indonesia dulunya, PT Kimsari sebelah kiri, tapi saat ini sudah tidak beroperasi lagi karena mungkin sudah pindah tempat, ataupun mungkin bahannya juga sudah semakin langka kayu didapatkan untuk pembuatan. Dulunya yang saya ketahui pembuatan tripek ya, PT Kimsari Paper Indonesia, ataupun kertas ya. Karena dulu tetangga saya juga ada yang bekerja di Kimsari ini. Ini Gang Ahmad sebelah kiri, dan ini perkembangannya juga sudah ada kanal ya di sini ya, kanal. Dulu Kota Medan sering banjir, tapi saat ini sudah sangat jauh tidak lagi untuk kebanjiran di Kota Medan, karena alhamdulillah telah ada ini kalau yang ke kiri tadi ya, ke kota ya. Kalau ini kita lewati ke kanan STM. Bagi yang ingat jalan ini, namanya Jalan Kelapa Kuning, daerah Kelapa Kuning ya dulu ya, bagi yang warga yang tinggal di STM. Nah, STM Ujung lah dulu tempatnya. Ini ada satu tempat latihan sepak bola yang terkenal Kelapa Kuning ya. Warga khusus Deli Tua, Simpang Titik Kuning, SMA 13. Di sini ada dulu yang tempat latihan bola, ataupun yang sudah pernah latihan di sini tahu. Nah, ini Kelapa Kuning ya. Dan di ini jalur juga jalan untuk alternatif ya, untuk pengendara kereta, motor atau mobil. Ini termasuk jalan potong dari Marendal ataupun dari beberapa daerah, dari STM, dari kota ya khususnya ya, ataupun dari Amplas. Banyak orang menggunakan jalur alternatif kanal ini mulai terbentang dari Sungai Amplas sampai Sungai Deli, kurang lebih ada 5 km ya, kurang lebih ya 5 km panjangnya kanal ini. Alhamdulillah banyak membantu warga setempat ataupun daerah-daerah perkotaan khususnya yang dulunya banjir, saat ini sudah tidak lagi. Dan kita mengambil kiri ya, ini ya tepatnya kalau terus ke Marendal, kalau ke kiri ini STM. Karena kita ini juga di sekitar jembatan kanal ini banyak orang berdagang ya, banyak orang pedagang kaki lima ya, seperti bakso bakar, es,
ya inilah pedagang-pedagang yang ada di Kota Medan ini. Jadi bagi ya sudah usah khawatir untuk lewat sini, aman untuk sore. Nah ini STM Ujung. Nah jadi saya perlu jelaskan STM Ujung ini ada beberapa seperti apa namanya, Sukataba. Nah ini ada suka nih. Nah suka apa nih? Kataba ya. Nah, Sukataba. Kemudian lagi yang daerah Anda nih, Suka Eka, Suka Teguh sebelah kanan. Ini jalannya juga cukup bagus ya. Nah, ini jalan alternatif mau ke Tritura, mau kemana saja dari sini, ke kanan ke kiri. Ada kebetulan nanti kita akan dapatkan simpang 4, ada Sukamenanti di sini ya. Ini ya kita masukin ini Suka Sopan, Suka Elok, banyak di sini suka pokoknya. Suka Tera, tapi nggak ada ya di sini ya guys. Suka Gelap nggak ada di sini, mungkin ya sebagian aja yang suka gelap. Tapi di sini yang jelas yang ada nama jalannya Suka Terang dan Sukasari ya sebelah kiri kita. Dan ini kita akan ketemu lampu merah simpang 4 ini. Kalau terus ke sana bisa ke jalan terus ke jalan STM, sekolahan STM Al-Falah, Jalan Sakti Lubis ya kalau terus ya. Dan kalau kita ke kiri itu bisa ke Deli Tua kembali, Brigjen Katamso tadi, kemudian Detik Kuning, Asrama Haji, Padang Bulan, bahkan bisa langsung ke Aceh ya. Ini jalan termasuk jalan lintas. Dan kita ambil ke kanan ya. Ini jalan dikatakan dulu jalan baru ataupun jalan Tritura. Ya, jalan Tritura. Nah, dulu STM Ujung di sini. Jalan Tritura. Dan di sini juga sangat padat ya tempat ini ya. Jadi kalau udah sore hari ini jalur padat. Ini ada Pak Polisi. Assalamualaikum Pak, selamat bertugas Pak. Di sini cukup lengang ya. Ini yang beberapa dari kota Amplas yang menuju ke seperti saya katakan tadi, Padang Bulan sebelah kanan kita ya. Nah itu hampir kurang lebih 600 meter ya sudah memasuki Macet. Tapi alhamdulillah jalan kita lewatin ini tidak mengalami kemacetan ya di sore hari ini ya. Nah ini cukup lengang ya, biasanya juga macet ya. Dan ini putaran dari Marendal ya. Kita terus ya guys. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat netizen dimanapun berada ya jangan lupa tetap memakai sabuk pengaman kalau pakai mobil. Kalau pakai kendaraan roda 2 maka jangan lupa memakai helm, kelengkapan surat-surat supaya kita lebih tertib lalu lintas, karena supaya Medan aman nyaman. Ini salah satu kota terbesar di Indonesia, dan ini kita sampai di apa namanya, dulunya ini pabrik korek api. Sini ada simpang ini, simpang pabrik korek api, dan ini banyak pedagang kaki lima menjajakan jajanannya seperti aqua, kacang. Ini jalur yang ke kiri, ini jalan Sisingamangaraja alternatif ke kota dan sebagainya, ke Simpang Limun. Dan kita tetap ke kanan yang ada ke Amplas ya. Di Simpang 3 Tritura, ataupun banyak orang bilang Simpang 3 korek api. Di sini dulu ada salah satu pabrik
di sebelah kanan kita seberang sana itu ada pabrik korek api yang dulunya memang orang jarang menggunakan yang namanya mancis, masih menggunakan tradisional ya korek api. Ini pabriknya yang mungkin tahun 2000-an ke atas itu sudah tidak beroperasi lagi, jadi ada pabrik Nescafe. Kemudian di seberangnya juga itu ada salah satu perkulakan terbesar juga Indogrosir. Jadi tetap kita acungkan perkembangan Kota Medan ini cukup luar biasa ya dalam beberapa tahun ini. Artinya perkembangannya juga cukup bagus, di mana pekerjaan dan kemudian keamanan juga daerah ini juga sudah cukup luar biasa bagi para begal juga yang sudah diultimatum ya, begal-begal di Kota Medan itu akan ditembak mati. Jadi Kota Medan akan menjadi kota yang aman, religius, dan kota pesat di Indonesia. Nah, ya kita setelah melewati lampu hijau nih, di persimpangan. Jadi yang ke kanan tadi masih dikenakan lampu merah. Ya, kita tetap hati-hati. Ini jalur padat sore hari ini memasukin Amplas. Di sini ada beberapa stasiun otobus yang memang menuju Aceh ataupun menuju Padang, menuju Pekanbaru, menuju daerah-daerah lain, bahkan ke Jakarta. Ada beberapa otobus ya di sini, Bilapane Sejati, Bus Putra Sinantari, Padang Nauli, PSMS Medan juga, Menara, Putra Simas, banyak di sini, KUPJ, kemudian Bintang Utara Putra, Pinem, Armada Indah, PT Batu Palas, Loket Raja Wali, dan ini termasuk Bajak 3 ya, kawasan Bajak 3. Di sini ada pom bensin sebelah kanan kita ya. Ini menuju Amplas. Dari Simpang Triatura tadi, Pangeran Aman juga di sini. Ada Batu Alam juga di sini, grosir Batu Alam. Kemudian ada gedung yang memang dulu punya almarhum Bapak Dr. GM Panggabean ya, punya SIP ya. LPT Rapi, otobus yang keluar kota juga. Ada Makmur sebelah kanan kita. Ada Masjid Jami juga di sini. Kemudian ada PT Antar Lintas Sumatera ALS. Ini ada gedungnya sebelah kiri kita. Kemudian juga masih ada PT NPM. Kemudian ada di sini apa namanya, Ramayana, Bus Kecil, Karona, Mawar Silangit, Ramayana Karya, PT Chandra. Ada di sini Putra Simas ya, yang jurusan ke daerah Bengkulu. Kemudian ini ada BT Bintang Utara, Seltek. Ini ada juga ada Po Intra Sentosa juga ada di sini, Sejahtera. Kemudian ini sebelah kiri kita ada pom bensin, kemudian ke Garulapan ya tembusnya ya. Dan kita sudah sampai di daerah jembatan Amplas. Sebelah kanan kita Bajak 5, Bajak 4 tadi. Kita juga melewati Bajak 1, Bajak 2, Bajak 3, Bajak 4, dan terakhir Bajak 5 ya. Dan kita memasuki jalan flyover Amplas nantinya. Sembari kita akan memasuki jalan tol. Nah, ini flyover masuk ke apa namanya, ke jalan tol. Dulunya cukup macet ya, tapi kalau kita ke kiri, kalau tidak melewatin jembatan layang ini, pasti kita akan ke kiri, itu bisa ke Terminal Amplas. Kemudian kita lurus ambil kanan, itu tembus Patumbak. Nah, ini kita memasukin ya, karena kita mau ketemu via jalan tol. Nah, kita terus ya. Nah, kita terus saja. Nanti ini flyover Amplas. Nah, ini di sini sebelah kiri kita tadi, kalau kita tarik ke kiri itu terminal terpadu Amplas, yang memang salah satu terminal otobus yang terbesar di Sumatera Utara atau Medan, Terminal Amplas. Nah,
ini kita lagi berada di atas jalan antara ke Patumbak ataupun ke Terminal Ampas tadi, atau ke Jalan Derne tadi itu ya. Banyak lagi jalan-jalan yang ke sana. Juga bisa juga jalan arterinya ke Tembong juga bisa dari situ, dari Pasar 3, dari Denai masuk ke Pasar 7. Tapi mungkin kalau sore gini begitu sangat macet ya. Tapi kita ini kalau terus ke Tanjung Berawa maka kita ke kiri, ambil jalan tol yang ke kiri. Kemudian kita akan memasukin jalan tol ini Amplas. Ini juga Allah, ini juga sangat cukup padat ya. Ini terminal ini cukup apa namanya, bukan terminal ya, pintu keluar gerbang tol Amplas ini cukup padat ya, dari beberapa truk yang melewati sini, mobil-mobil seperti kendaraan-kendaraan bus tadi ya, macet. Dan ini kita memasukin pintu tol Amplas. Kita ambil jalur kanan ya, karena mobil kita juga mobil yang memang ketinggiannya juga masih di bawah 2,1 meter. Kita masuk kanan. Kalau yang ke kiri tadi khusus untuk bus. Kita ambil pintu masuk yang ketiga. Ini dia ya. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat netizen, bagi warga Medan ataupun warga dari mana saja yang ingin ke Medan, Medan cukup aman. Dan ini kita ambil Banjar Selamat, Belawan, Binjai, kalau terus kita Kuala Namu, Nubu Bakam, Tanjung Berawa. Dan kita saat ini lagi berada di jalur tol Kota Medan, tengah-tengah Kota Medan ya. Nih, kita ambil ke kiri ya guys. Dan kita akan bisa lihat jalur ini apakah masih sangat sibuk atau tidak. Ini suasananya jalan tol yang memang sudah cukup berdiri lama di tengah-tengah Kota Medan saat ini ya. Pokoknya dulu ini masih Deli Serdang, tapi ini bisa tol ini kemana saja ya, sudah ya. Bisa ke Kuala Namu, ke Binjai, ke Tebing, dari ke kanan ke Kuala Namu, bahkan ke Kisaran, nanti akan tembus ke Pekanbaru juga, Riau. Nah, ini banyak truk-truk yang akan memasuki pelabuhan seperti truk-truk biasa ataupun kontainer ya. Seperti biasa sore hari ini memang cukup sangat macet ya. Kita kecepatan 20 km per jam. Kita juga cukup hati-hati. Untuk menyalip saja saya tidak bisa ya. Nah, mudah-mudahan konten ini bisa dinikmati, disaksikan oleh khususnya putra-putra Sumatera Utara, putri-putri Sumatera Utara yang melihat perkembangan kotanya sendiri. Jadi bagi pun warga akan yang datang ke Medan ini jangan khawatir, Kota Medan ataupun Sumatera Utara sangat nyaman, sangat aman. Nah, tidak ada lagi kerusuhan dan orangnya ramah-ramah, baik hati. Nah, itu sudah terbukti ya, Kota Medan ya, gampang bersahabat, gampang berteman. Mainlah ke kota kami di Medan. Nah, ini jalan tol ini cukup padat, dilewati berbagai kendaraan, mulai dari yang minibus, kemudian mulai dari yang mana saja, karena ini terus akan memasuki pelabuhan Belawan atau pelabuhan kapal. Kapal-kapal ini ada di Belawan ataupun kapal-kapal tanker itu berpusat di Belawan. Tepatnya di Selat Malaka ya. Nah, ini jalurnya cukup padat
Bahkan ini juga akan tembus nantinya jalan tol ini sudah ke Kota Binjai, kemudian sudah ke Kota Stabat, akan tembus Pangkalan Berandan ke depan, kemudian akan tembus lagi mungkin sampai Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Jalan tol terpanjang nanti ya, mulai dari Lampung sampai Aceh akan tembus. Mudah-mudahan kita doakan jadi alternatif perdagangan, kemudian alternatif ke Kota Medan, semakin jarak tempuh yang sangat dekat. Nanti sesudah ini kita akan memasuki pintu keluar jalan tol Bandar Selamat. Kecepatan kita kurang lebih saat ini dengan kecepatan 80 km per jam ya. Di sore hari, kemudian sebelah kanan kita ini masih ada sedikit perbaikan, jadi masih ada macet juga. Nah, ini kanan kita kurang lebih 80 km, kebetulan kecepatan yang sangat standar. Lalu jalannya tidak begitu banyak yang arah ke Belawan ya, yang arah ke Stabat ataupun ke Binjai belum begitu padat ya. Tapi jalur sebelah kanan kita jalan tol itu juga sudah sangat macet ya kayaknya, sudah begitu macetnya karena mungkin ada perbaikan sisi jalan kanan oleh pihak Tol Balmerah. Dulunya Tol Balmerah Belawan Medan Tanjung Rawa, sekarang sudah banyak. Bebek juga akan tembus ke Danau Toba, akan tembus ke seluruh jangkauan Indonesia. Kita doakan pemerintah semakin bijak dalam menerapkan pembangunan baik di kota-kotanya masing-masing. Ayo terus ikutin saya, jangan ragu. Bagi yang mau komen, silakan komen di bawah dari daerah mana kalau di Kota Medan. Dari Dende kah, dari Jermal, dari Perumnas Mandala, atau dari Simpang Limun, Amplas, dari Pasar 12, dari Patumba. Silakan komen, dari Titik Kuning, dari Tua, dari mulai Marelan juga, dari Brayan boleh, dari Tempung sendiri boleh, di daerahnya mana, dari Aksara, dari kota-kota yang di Kota Medan, khususnya dari Polonia, dari Starba, dari Bogor City, Gatotnya Subroto, dari Padang Bulan, dari Simalingkar, dari Martubung, Mabar, Kim, mana saja yang Anda sebutkan, dari Kayu Putih, dari mana saja kita akan upload video-video selanjutnya. Dan sebentar lagi kita kurang lebih 200 meter lagi kita akan sampai kepada pintu tol keluar Bandar Selamat. Nah, ini kita ambil ke kiri, dan kalau terus jalan Cemara ataupun terus ke Belawan seperti saya katakan tadi, ke Binjai juga boleh. Saya ambil ke kiri ya. Sepertinya pintu tol ini juga belum begitu padat ya sore hari ini ya. Kita tetap ambil yang ke kanan ya, karena ketinggian mobil kita belum di angka belum sampai 2,1 meter. Nah, ini kita ambil ke kanan. Nah, kalau pengisian e-tol pun juga ada di kiri kita ini. Jadi jangan khawatir kalau memang kartunya masih kosong, jangan khawatir. Jadi pintu tol Bandar Selamat ini kalau kita dari pintu tol Gembong Alpas tadi ke sini cuman dikenakan biaya Rp3.000. Sementara kita kalau dari arteri itu memakan waktu yang sangat macet ya, sangat lama. Kita sudah mengirit bahan bakar seperti bensin, dan kemudian juga waktu. Kita ambil ke kiri tadi ya.
Ini jalannya Ledda Sujono ya. Nanti kita ambil putaran kanan. Tadi saya nggak mau lurus karena lalu lalang kendaraan itu sudah cukup banyak. Jadi saya takut untuk menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Dan saya ambil ke kanan untuk memasukin Tembung. Nah ini saya sudah masukin jalan Tembung. Kalau tadi terus saya tetap akan ke Aksara, Unime, Jalan Pancing, Jalan Jamin Ginting, ataupun mungkin Serdang ya. Ini terus saya. Nah, kalau kita ambil ke kiri lagi itu masuk pintu tol yang arah tadi ke Berawan atau ke mana saja, ke Aceh atau ke mana. Ini ya. Ini jembatan tol di atas tadi. Nah, ini kita masukin daerah dari Ledda Sujono, memasukin daerah Bandar Selamat. Nah, ini penjual bandrek, bandrek yang sangat khas, sangat enak ya, ada rotinya. Sini juga ada bus-bus juga ya, ataupun pengangkutan ekspedisi ada di sekitar sini. Nah, ini jalurnya juga belum begitu macet ya. Alhamdulillah dimudahkan perjalanan saya ini ke Pasar Tujuh. Biasanya ini luar biasa padat merayap, tapi hari ini kok begitu lengang ya. Kita mudah-mudahan saja nih lengang seterusnya. Dan kita kalau masuk ke kiri Laut Dendang ya. Ini kita masih di kawasan namanya Bandar Selamat, Jalan Bandar Selamat Ujung. Dari Ledda Sujono ke sana ke Tembung bisa tembus ke Batangkuis. Nah, kemudian nantinya bisa tembus juga ke Tanjung Brawa. Bisa terutama di sini jalur alternatif untuk ke Bandara Internasional Kuala Namu. Kalau tidak melalui jalan tol dari sini juga cukup dekat, tidak begitu jauh kalau tidak terjadi kemacetan. Di sini orang sangat tahu ya, Tembung, jalan alternatif ke Tembung. Ini apa namanya sekolah yang terkenal di sini dulunya SMK Teladan sebelah kanan ini ya, itu sangat terkenal. Lalu juga sahabat-sahabat teman-teman saya juga banyak sekolah situ. Dulu ini juga ada Jalan Banten. Dulu ada keluarga saya tinggal di Jalan Banten sebelah kanan ini. SMK swasta Jambi juga ada di sini. SMK swasta Teladan juga ada sebelah kanan itu. Kemudian nanti sebelah kiri kita ada jalan apa namanya sekolah sahabat saya juga pernah di sini ya, sekolah Prayatna. Nah ini terus alhamdulillah tidak begitu macet ya di sini ya. Cukup lengang di sore hari ini. Oh biasanya kalau ini siang hari, waduh, tambah lagi mungkin debu, panas, waduh, biasanya ini macet. Tapi alhamdulillah di sore hari ini tidak ada macetnya ya, alhamdulillah ya. Jalan kita dimudahkan untuk lalu lalang di sini. Nah, ini sudah masukin jalan apa namanya jembatan apa namanya Tisewah, sudah memasuki jalan. Kalau ke kiri ini Benteng ya, tembus ke Benteng. Nah, jalan ini juga jalan Benteng Hulu ya sebelah kanan ya, sebelum jembatan ini. Nah, ini kita sudah memasukin kecamatan Medan Tembung. Nih lewat jembatan ini di Tisewah. Ini juga kendaraan-kendaraan ekspedisi. Dan bisa melihat ya perkembangannya, jalan juga sudah cukup bagus. Ini
Bagi yang warga sini ingat mobil ini adalah mobil Ulan. Itu sudah cukup lama ya. Ada beberapa angkutan kota. Kalau di Medan ini angkot, angkutan kota banyak. Sudako ada, Koperasi ada, Rahayu ada, masukin daerah ini ya. Ini banyak penjual-penjual makanan-makanan di sekitar sini. Sebentar lagi saya akan memasukin Pasar 7 ya, Tembung ya, jembatan Tembung. Sebelah kanan ini juga ada jual makanan-makanan yang cukup ramai ya di daerah sini. Di kiri juga ada masjid ini sebelum jembatan. Ini Sungai Amplas ya, tembusannya dari Sungai Amplas tadi kemari. Ini sampai ke laut sana nanti ya, jembatan ini ya. Wali kotanya saat ini masih Pak Bobi ya, Pak Bobi Afif Nasution, Kota Medan. Nah ini masukin, nah ini kalau ini jalan yang ke kanan ini bisa ketembus ke Denai ya, atau di bawah terowongan rel. Nah ini Anda bisa saksikan nih, yang lagi pernah tinggal di sini di Tembung Pasar 7 tahu ini perkembangan kota ini ya. Di sini sudah sangat lengkap ya, apapun yang dicari Tembung ini sudah sangat lengkap. Jadi ini perkembangan Tembung ini sudah cukup sangat maju. Kita ke kiri akan memasukin Bandar Kalipa. Ini kita Bandar Setia. Ini Bandar Setia, dan Bandar Setia ini bisa tembus ke Percut juga, Bandung, ke Gunung Bandung sana. Jauh. Terus kita ya banyak ya ke Pasar 3 juga, Pasar 7, banyak pasar-pasar kalau di daerah sendiri. Kalau ini memang masih disebut dekat Simpang M Yakub Lubis ya, Pasar Simpang Bandar Setia. Jadi jalan ini masih agak macet karena memang ada lalu lintas dari Bandar Setianya yang menuju kota, kemudian juga yang dari Tembungnya menuju Bandar Setia, kemudian kita juga akan memasuki Bandar Setia. Ini persimpangan yang cukup ramai, terus ikutin dan komen di bawah, dan ikutin terus, dan jangan lupa like and share, subscribe di YouTube Amar Zen ya. Hari ini kita sudah memasukinya, kita Bandar Setia. Mari ya, nanti kita akan sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.